Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin mengenai soal-soal yang mirip banget sama soal asli yang keluar di TIU CPNS. Ini merupakan part 16. Buat part 1 sampai 15-nya teman-teman bisa cek aja linknya di deskripsi atau bisa lihat juga di playlist CPNS. Oke? Nah, aku juga mau rekomendasiin buat yang mau ngerasain tryout dulu nih sebelum ujian, bisa pakai namanya tryout dari Privat Alfaiz. Ini tuh lagi bundling 3 TO, harganya tuh cuma dapat 50.000 aja kalau misalnya teman-teman pakai kode RETA23. Nanti bakal dapat TO 7, 8, dan 9. Ini udah sesuai kisi-kisi dan hot banget, oke? Nah, buat satuannya nih misalnya mau coba-coba dulu bisa ya, tapi pakai kodenya bukan Reta23 tapi Reta aja, oke? Nanti dari harga 25.000 bisa dapat 20.000 aja ya. Oke, nah langsung aja kita masuk ke soal-soalnya ya. Jadi di sini untuk soal yang pertama dan kedua ini berhubungan sama hitung cepat. Oke, ini pecahan biasa aja guys ya. Jadi kita tulis aja nih 1/12 ditambah 1/2 ditambah 3/4. Oke, kalau misalnya penyebut itu adalah angka yang di bawahnya ya. Kalau angka di bawahnya itu beda, kita harus samain dulu penyebutnya. Bisa pakai yang namanya KPK ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini udah kelihatan nih, bahwa kan angka terbesarnya 12 ya, berarti kita samain aja penyebutnya sama-sama 12. Oke, ya. Berarti di sini, kalau penyebutnya udah 12, berarti pembilangnya angka yang atas udah pasti 1. Oke, lanjut. Sekarang kita bagi aja nih sama si 2. 12 kita bagi 2, lalu kita kali 1. Berapa? 12 bagi 2, 6. 6 kali 1, 6. Kita tambah sama 12 kita bagi 4, itu 3 ya. 3 kali 3, 9. Oke, kita tinggal jumlahin aja. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 9, 16. Jadinya 16/12. Bisa nggak disederhanain? Bisa ya, sama-sama dibagi 4 ya. Oke. 16 bagi 4 itu adalah 4, 12 bagi 4 itu adalah 3. Oke. Di sini dijadiin semuanya ke pecahan campuran. Maka dari itu langsung aja 4 kita bagi 3 itu kan 1 ya. Satunya simpan di tengah. Lalu 1 kali 3 itu 3 dikaliin ditambah sama berapa biar jadi 4. Tambah 1 ya. Jadi 1/3. Itu sama aja kayak 4/3. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Ya, gitu teman-teman ya. Kalau misalnya ngerasa kecepatan, boleh nih diperlambat aja ya, kan ada si settingannya. Oke? Nomor 2. Nomor 2 di sini adalah 2/1/2. Langsung aja kita ubah ya. Jadi 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Tambah. Jadinya 5/2 kita kaliin sama 1/5. Kita bagi sama 2% tuh 2/100 ya. Lalu kita tambah sama 3/5. Kalau ada perkalian dan pembagian gitu ya. Nah, kita kerjakan dahulu karena kita pakai konsep kabataku. Kali bagi tambah kurang. Jadi ini tingkatan ketika mengerjakan soal pecahan kayak gini. Usahakan kali dan bagi dulu baru tambah dan kurang. Oke? Pertama nih, 5/2 kali 1/5. Kita sederhanain aja, coret-coret aja ya. 5 bagi 5, 1. Oke, udah nih ya. Jadinya adalah 1/2. Kita bagi sama 2/100. Nah, kalau pembagian pecahan gini, caranya adalah kita harus balik dan kita kalikan. Jadinya 1/2 dikali 100/2. Oke, bisa kita sederhanain? Bisa ya. 100 bagi 2 adalah 50. 50 bagi 2 adalah 25. Di sini 1 ya. Jadinya 1 kali 25 adalah 25. Oke, nice. Lanjut. Di sini 25, di sini 3/5. Jadinya 25 ditambah 3/5. Kak, gimana nih cara ngerjain kayak gini? Nah, kita samain penyebutnya kayak yang pertama tadi. Berarti kan di sini tuh 25 tuh sama aja kayak 25/1 gitu ya. Nah, berarti ya udah jadinya adalah di sini sama-sama 5. Oke, 5 bagi 1, 5. 5 kali 2, 5. Coba, 5 kali 2, 5 berapa? 5 kali 5, 25. 2 kali 5, 10. Tambah 2, 12. Jadinya 125. 125 tambah 3. Jadinya adalah 128/5. Sudah ya? Jadi langsung aja jawabannya adalah yang
Dodo. Oke, gimana? Semoga paham ya. Kalau misalnya nggak paham, nanti tanyain aja di kolom komentar. Oke, nomor 3, teman-teman. Di sini katanya Rio akan pergi ke rumah neneknya yang berada di Desa Jabung melalui Desa Jetis. Nah, dari Desa Ngasinan ke Jetis terdapat dua jalan. Oke, jadi tujuan utamanya adalah si Jabung. Jabung, oke. Terus katanya melalui Desa Jetis, berarti Jetis sebelum Jabung, dan di sini ada Ngasinan. Ngasinan yang di awal. Oke, kebayang ya? Jadi dari Ngasinan ke Jetis ke Jabung. Dari Ngasinan ke Jetis katanya ada dua jalan. Jadi misalnya ini jalan satu, ini jalan dua gitu ya. Dan dari Jetis ke Jabung ada tiga jalan. Oke, ini jalan satu, ini jalan dua, ini jalan tiga gitu ya. Maka ada berapa carakah perjalanan Rio dari berangkat hingga pulang kembali? Jika Rio boleh melewati jalan yang sama ketika pulang. Oke, ada kata kuncinya yaitu jalan yang sama ya. Oke, kalau di video sebelumnya tuh kan aku bahas ada jalan yang berbeda gitu ya. Kalau ini jalan yang sama gimana caranya? Oke, kita hitung dulu ada berapa rute. Dari Nasinan ke Jetis itu rute pertama. Jetis ke Jabung itu rute kedua. Terus pulang lagi ya, itu kan pergi, berarti perginya ada dua kali, dua rute, pulangnya ada dua rute juga dong, dari Jabung ke Jetis, yang ketiga, dari Jetis ke Ngasinan, ini yang keempat. Berarti di sini bakal ada empat rute gitu ya. Kalau empat rute kita buat aja empat empat angka gini ya, empat angka guys. Nah sekarang kita masukin angka-angka yang mungkin. Nah dari Ngasinan ke Jetis di sini kan ada dua cara ya, satu, dua, oke dua. Dari Jetis ke Jabung ada satu, dua, tiga, ada tiga. Oke, dari Jabung ke Jetis katanya kan boleh melalui jalan yang sama, berarti tetap tiga dong, tiga. Dari Jetis ke Ngasinan tetap dua. Karena di sini kejadiannya sekaligus, maka kita pakai aturan perkalian, maka harus dikalikan. Oke, 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 2, 3, 6. Oke, jadinya adalah 36 cara. Seperti itu ya. Semoga paham. Lanjut nomor 4. Jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan 4, maka pernyataan yang benar. Nah, kalau udah diketahui kayak gini, teman-teman tinggal masukkan aja atau namanya substitusi. Jadi kita ganti P-nya, itu 3, Q-nya 4. Kita mulai dari Y dulu ya guys ya. Y itu adalah 3Q min P per 2. Oke, lanjut di sini. Q-nya kita ganti sama 4 ya. Berarti 3 kali 4 dikurangi P-nya adalah 3. 3 per 2. Oke. Berarti di sini 3 kali 4, 12. 12 dikurangi 3 per 2. Nah, 3 per 2 itu kan sama aja kayak satu setengah ya nggak sih guys? Betul ya? Oke. Berarti di sini langsung aja nih 12 kita kurangi sama satu setengah. Jadinya adalah 10,5. Nah, ini adalah untuk nilai Y-nya. Sekarang Z-nya guys, Z Q per 4 ditambah 2P. Maka langsung aja, di sini Q-nya adalah 4 per 4 ditambah 2 kali 3 ya. Nah, oke, 4 bagi 4, 1, 2 kali 3, 6. Jadinya adalah 7. Oke, di sini hubungannya berarti kan udah pasti si Y itu lebih besar dari si Z. Tapi karena di sini tuh nggak ada yang seperti ini, maka kita harus otak-atik aja berdasarkan opsi, guys. Coba kita ambil yang pertama nih, yang A. Y itu katanya lebih dari 2Z. Nah, berarti kan Y, yang A dulu ya. Y itu lebih dari 2Z. Z, sorry, bukan X. Y-nya itu 10,5, terus 2Z-nya 2 kali 7, 14. Berarti salah ya. Terus yang B udah pasti salah dong, Y sama dengan Z udah pasti salah ya. Yang C nih, 2Y sama dengan 3Z. 2Y berarti 2 kali 10,5 sama dengan 3Z, 3 kali 7. 10,5 kali 2, 21. 3 kali 7, 21. Yes, valid ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau udah ada satu yang benar, udah langsung aja kita lupakan jawaban setelahnya guys, karena ini udah pasti. Matematika itu pasti ya. Jadi kalau misalnya udah ada yang tepat ya udah gitu. Tapi kalau misalnya mau make sure juga boleh ya, silakan. Nomor 5, Pak Budi memiliki 50 ekor bebek ya, dapat menghasilkan 5 kantong dalam waktu 10 hari. Oke. Kalau diketahui tiga variabel gini, aku biasanya pakai ini cara OST. Ya, objek, subjek, sama time atau waktunya.
Ini aku pelajari dari Kapingli ya. Terima kasih loh Kapingli. Di sini 50 ekor bebek. Nah, bebeknya ini kan berarti subjeknya berarti 50. Lalu 5 kantong makanan. 5 kantong makanan berarti objeknya 5. Waktunya adalah 10. Oke. Maka berapa lamakah waktu yang dibutuhkan oleh 70 ekor? Berarti di sini 70 yang menghabiskan 7 kantong. Objeknya 7. Berarti yang ditanyain adalah si waktunya, berapa gitu ya. Ini adalah si X-nya ini kita pindahin pokoknya ke bagian atas ya. Jadi misalnya aku mau pindahin ke sini. Nah, jadi kita tukeran aja. Jadinya kan X per 7 sama dengan 50 sama 10. Terus di sini 70 sama, nah si 5-nya pindahin ke sini. Oke, aman? Aman ya? Nah, setelah itu kita tinggal kaliin aja nih. 50 kali 10 sama 70 kali 5. Ini nggak usah kita kaliin pure, karena kita bisa coret-coret ya. 0 sama 0 habis. 5 bagi 5 habis ya. Nah, oke udah ya. Berarti di sini adalah sisanya itu X per 7 sama dengan 10 per 7. Baru kita kali silang deh. Nah, X kali 7 adalah 7X, 10 kali 7, 70. Maka X-nya adalah 70 bagi 7, itu adalah 10. Gampang banget ya. Ini cara ini tuh yang menurut aku paling gampang gitu guys. Daripada cara lainnya buat aku ya. Cuma kalau misalnya teman-teman pakai cara OWH kayak atau mau kayak gini ya, terserah ya. Senyamannya aja. Pokoknya kalau ada si X-nya ini kita tuh pindahin ke ujung atasnya. Intinya gitu. Oke? Jadi kayak kita tukeran angka. Oke, lanjut nomor 6. 600 batu bara dapat dibuat dalam 2 hari. 600 itu 2 hari. Lalu katanya yang ditanyain si X itu banyak batu bara dalam setengah hari. Oke. Berarti di sini pakai perbandingan boleh, pakai logika juga boleh. Kalau pakai logika lebih gampang sih teman-teman. Di sini kan 600 batu bara itu 2 hari. Berarti satu harinya berapa? 600 bagi 2 aja ya. 300. Nah, kalau satu harinya 300 berarti setengah harinya bagi 2 lagi. 300 bagi 2 itu adalah 150. Ya udah, berarti X-nya 150, Y-nya 150, berarti X sama dengan Y. Gitu ya. Tapi kalau misalnya mau pakai perbandingan senilai, boleh juga sih. Cuma jadinya ya gitu, harus hati-hati ya. Kalau perbandingan senilai kan kita kali silang ya guys ya. Kali silang. Nanti 2 kali X itu 2X, 600 kali 1/2. Nah, 1/2. 600 bagi 2, 300. Nah, 300 bagi 2 itu adalah 150. Sama aja ya. Sama aja. Oke, lanjut nomor 7. Seorang pergi dari kota L ke kota M dengan kecepatan 150 km per jam selama 3 jam. Ini kecepatan sama waktu ya. Waktu itu adalah 3 jam. Seorang pulang dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa selisih jam pergi dan pulang? Oke, nah ini tipe soal terbaru teman-teman. Oke, coba guys, kira-kira kecepatan sama waktu itu perbandingannya senilai atau berbalik nilai? Ketika kecepatannya turun, kira-kira waktunya itu makin lama atau makin bentar? Makin lama dong. Ya dong, kalau kita naik mobil tuh kecepatannya diturunin ya kita bakal makin lama, ya nggak? Maka di sini perbandingan berbalik nilai. Ingat kata aku, kalau perbandingan berbalik nilai kita pakai kali lurus, ya. Kali lurus di 150 kita kali 3 kita bagi sama 60, ya. Di sini 0 sama 0 habis ya. Lalu 6 bagi 3 itu 2, 15 bagi 2 itu adalah 7,5. Oke. Di sini jawabannya adalah bukan 7,5 guys, tapi kan ditanya adalah selisih pergi dan pulang. Pulangnya 7,5 jam, perginya 3 jam. Berarti kita kurangin aja. Jadinya adalah 4,5 jam. Jawabannya yang dodol. Oke? Lanjut. Nah, ini juga tipe soal terbaru guys. Ini tuh sebenarnya soal analogi ya. Cuma dikemas dengan kalimat. Maka dari itu memang ini bikin shock aja ya. Teman-teman yang udah ujian. Tapi nggak apa-apa guys. Hubungan objek pada kalimat. Nah, di sini ada kata-kata objek. Oke, objeknya tuh kata benda guys. Nah, berarti di sini cincin merupakan suatu aksesoris yang bisa dipakai di jari. Di sini objeknya adalah cincin dan jari. Nah, coba kita cari hubungannya aja. Cincin itu diapain di jari? Dikenakan, ya. Ya udah kita cari objek yang kalau misalnya pakai kata dikenakan itu cocok. Oke, di sini yang A, bunga sama tangan. Bunga dikenakan di tangan. No. Saya duduk di depan kursi menghadap meja. Kursi dengan meja. Enggak ya, itu lebih ke jenisnya. Ani membeli kalung untuk menghiasi lehernya. Nah, ini kalung sama leher, betul nggak?
Betul, karena kalung dikenakan di leher. Sepatu merupakan alat pelindung kaki. Nah, sepatu sama kaki. Ini juga bisa, guys. Cuma kan bisa juga sendal ya. Selain di kaki itu kan gak hanya sepatu ya, bisa jadi sendal. Jadi ini sebenarnya masih dipertanyakan. Semua orang membutuhkan obat ketika sakit. Nah, obat dikenakan saat sakit ya kurang tepat ya. Nah, di sini antara C sama D, tapi kalau aku tuh lebih merujuk ke yang C sih guys. Karena kalau di leher ya cuma pakai kalung ya. Apalagi coba. Karena kan di sini juga cincin ya guys ya. Cincin. Cincin itu kan aksesoris sama kayak kalung. Kalung juga aksesoris. Jadi bukan barang yang dipakai sih. Jadi dia udah pasti salah ya. Oke. Nomor 9. Hubungan objek pada kalimat kompor adalah alat dapur yang menghasilkan api setara dengan, nah berarti di sini kompor sama api. Kira-kira mana yang paling tepat? Nah, di sini kan kompor itu menghasilkan api, berarti kata penghubungnya menghasilkan. Oke, coba. Makanan itu sama tepung menghasilkan, Pak? Bukan. Batu bara sama lokomotif. Batu bara menghasilkan lokomotif, nope ya. Bensin menghasilkan mobil nggak juga. Adik menghitung angka menggunakan kalkulator. Angka menghasilkan kalkulator nggak ya? Berarti yang terakhir dong, yang E ya. Lampu menghasilkan cahaya. Begitu, guys. Oke? Nah, jadi perbanyak aja latihan soal kayak gini, teman-teman. Karena katanya memang keluar. Ya. Nah, ini ada dua soal PR ya. Soal pertama sama soal kedua. Silahkan kirim jawabannya di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum ujian, semangat. Semoga bisa dimudahkan, dilancarkan, dan bisa lulus. Buat teman-teman yang sudah ujian juga, semoga nanti bisa masuk perankingan dan masuk ke SKB ya. Dan bisa lolos juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat update premium di webnya Kak Faiz ya. Biar bisa cobain dulu try out sebelum ujian. Biar bisa manajemen waktu juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.